Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dahulu kala, di zaman yang telah lama berlalu, pada masa keemasan kaum Bani Israel, terdapat sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Negeri itu bernama Ba'labak, sebuah negeri yang terletak di sebelah barat Damaskus. Sebuah tanah yang seakan diciptakan dari keindahan dan keberkahan. Di sanalah lembah-lembah subur terbentang luas bagaikan hamparan permadani hijau. Angin yang berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar yang tumbuh di tepi sungai. Air sungainya jernih, berkilau di bawah sinar mentari. Mengalir tenang menyusuri bebatuan tua yang seolah menjadi saksi doa keindahan peradaban. Pada masa itu, kaum Bani Israel hidup dalam kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa. Tanah mereka diberkahi, hasil bumi melimpah, dan kehidupan berjalan dalam keseimbangan antara langit dan bumi. Mereka pernah menjadi umat yang berpegang teguh pada ajaran Tauhid, ajaran yang diwariskan oleh para Nabi Agung, seperti Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dua utusan mulia itu telah menanamkan dalam hati mereka pengenalan kepada Tuhan yang Esa, mengajarkan agar tidak tunduk kepada selain Allah, dan menyeru agar hidup dalam syukur serta ketaatan. Namun seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun pun berlalu. Generasi demi generasi terus berganti. Dan bersama itu pula, kesucian hati mereka perlahan memudar. Rasa syukur yang dahulu menumbuhkan kedamaian kini tergantikan oleh kerakusan dunia. Iman yang pernah menyinari jiwa mereka kini padam, tertiup angin kesombongan dan keserakahan. Dari masa ke masa berikutnya, kaum Bani Israel mulai jauh dari ajaran Nabi mereka. Mereka tidak lagi menundukkan diri di hadapan Allah, Sang Pemberi Nikmat, melainkan menunduk di hadapan ciptaan tangan mereka sendiri. Mereka kembali terjerumus dalam kemusyrikan. Raja Ahab selaku penguasa negeri kala itu meminta dibuatkan berhala besar. Dari logam mulia dan emas yang berkilauan, mereka membuat patung besar, sosok yang mereka sebut Baal, dewa yang mereka puja dan sembah. Patung itu berdiri megah di atas bukit tertinggi negeri Balaba, puncak yang tampak dari segala penjuru lembah. Ia diukir dengan tangan para pemahat terbaik negeri itu, berlapis emas, berkilau di bawah mentari sore. Di sekelilingnya dibangun altar-altar batu besar, dihiasi kain merah dan untaian bunga yang mereka anggap suci. Setiap pagi ketika matahari baru saja terbit di ufuk timur, tampak barisan manusia mendaki bukit dengan kepala tertunduk, membawa sesaji di tangan, wadah berisi gandum, minyak zaitun, madu, bahkan darah hewan korban. Mereka menyalakan dupa dan membakar persembahan di kaki patung itu. Asapnya mengepul tebal, menutupi langit biru, bau hangus dari lemak dan dupa memenuhi udara, bau yang menusuk seolah menggantikan aroma suci dari bumi yang dulu diberkahi. Di depan patung itu mereka bersujud, berteriak-teriak memuji dan mengagungkan berhala yang bisu. Maka jadilah ritual-ritual aneh itu bagian dari keseharian. Musik dipukul keras, genderang ditabuh tanpa henti, dan perempuan-perempuan menari di sekeliling altar dengan pakaian berwarna cerah, seolah menari untuk langit, padahal yang mereka sembah hanyalah batu yang tak bernyawa. Menyaksikan hal itu, Raja Ahab merasa bangga dan puas. Anak-anak kecil pun dibawa serta, diajarkan memuja patung sejak dini. Setiap pagi menjelang, lembah tinggi negeri Ba'labak bergema oleh seruan kepada patung Baal. Seruan yang dulu hanya layak ditujukan kepada Allah yang Maha Esa. Ketika kegelapan mulai menyelimuti hati manusia dan kesesatan kaum Bani Israel semakin tak terkendali, Allah mengutus seorang nabi mulia untuk menyadarkan mereka. Dialah Nabi Ilyas alaihissalam, seorang hamba yang suci, lembut hatinya, namun tegas dalam kebenaran. Beliau menyaksikan sendiri betapa bejatnya perilaku kaumnya. Penyembahan kepada berhala bukan lagi dianggap kesalahan, tetapi telah menjadi kewajiban. Mereka menunduk di hadapan patung Baal seolah di sanalah terletak kekuatan hidup mereka. Sementara nama Allah Tuhan yang sebenarnya memberi mereka kehidupan mulai terlupakan
tergantikan oleh sesembahan palsu. Kemusyrikan menyelimuti negeri, makna ibadah hilang, akhlak pun sirna, kemaksiatan merajalela, di pasar, di rumah, di setiap sudut kehidupan. Manusia hidup tanpa arah, seolah cahaya petunjuk telah padam dari bumi. Menyaksikan semua itu, Nabi Ilyas terdiam. Wajahnya teduh namun syarat dengan kesedihan. Ia tahu, ia tidak boleh berdiam diri. Hatinya bergetar, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena cinta kepada Tuhannya dan kasih pada kaumnya yang tersesat. Malam pun tiba. Dalam keheningan yang hanya dipecah oleh suara angin dan gemerisik dedaunan, Nabi Ilyas bangkit dari pembaringannya. Ia berwudu dengan air yang dingin, lalu bersujud dalam keheningan malam. Dengan suara bergetar, ia berdoa penuh kerendahan hati. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat hamba bersandar. Kuatkanlah hati ini dalam menyeru kebenaran. Lembutkan lidahku agar mereka mau mendengar, dan jangan biarkan hamba-Mu ini lemah dalam menyampaikan amanah-Mu. Pada keesokan harinya, Nabi Ilyas alaihissalam melangkah menuju sebuah tempat di mana kaum Bani Israel tengah berkumpul, melaksanakan ritual penyembahan berhala. Tatapan beliau tajam, penuh wibawa dan ketegasan. Melihat kehadiran Nabi Ilyas, seketika seluruh mata tertuju kepadanya, menatap dengan heran dan tanda tanya. Kemudian dengan suara lantang yang menggema di antara kerumunan, beliau berseru, "Wahai kaumku, sampai kapan kalian akan menyembah berhala? Sampai kapan kalian terjerumus dalam kesesatan? Berhala itu tidak bisa menolong kalian. Ia hanyalah patung yang tak memiliki kekuatan apapun. Sembahlah Allah yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kalian dan pemberi rezeki bagi kalian." Suara itu menggema kuat, menembus riuhnya tempat penyembahan. Banyak orang berhenti memperhatikannya. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mencemooh, dan tak sedikit yang menatap dengan sinis. Namun sebagian lain menampakkan kemarahan. Dari tengah kerumunan muncullah Raja Ahab, sang penguasa negeri. Dengan nada ketus dan wajah menegang, ia berkata, "Wahai Ilyas, apa maksud perbuatanmu? Tidakkah engkau lihat betapa makmurnya negeri ini? Semua berkat Dewa Baal sesembahan kami. Dia pantas dipuja, pantas disembah." Kata-kata sang raja disambut sorak para pengikutnya. Suasana menjadi gaduh. Nabi Ilyas tak kuasa melawan kemarahan mereka. Lalu tangan-tangan kasar mencengkeram beliau dan memaksanya meninggalkan tempat itu. Penolakan demi penolakan pun terus berlanjut. Setiap kali Nabi Ilyas alaihissalam datang menyeru mereka kepada kebenaran, yang beliau terima justru tindakan kekerasan. Bahkan terkadang Nabi Ilyas dilempari batu saat berdakwah. Beliau hanya menunduk, mengusap darah yang menetes, dan kembali berkata dengan suara lembut, "Wahai kaumku, aku tidak meminta upah atas seruanku ini. Aku hanya ingin kalian selamat. Kembalilah kepada Tuhan kalian yang sebenarnya." Namun kaumnya tetap menolak. Dalam istananya yang megah, dikelilingi patung-patung yang tinggi menjulang, Ahab duduk dengan wajah murka. Suara para penasihatnya memenuhi ruangan. Sebagian menyarankan untuk membunuh Nabi Ilyas, sementara yang lain menasihati agar sang raja menantangnya secara terbuka. Akhirnya Ahab berdiri dan berkata dengan nada penuh kesombongan, "Cukup sudah, jika benar Ilyas itu seorang nabi, biarlah ia membuktikan kekuasaannya. Aku ingin melihat apakah Tuhannya benar-benar berkuasa seperti yang ia katakan." Kabar itu pun sampai kepada Nabi Ilyas. Namun beliau tidak gentar. Dengan tenang beliau berkata, "Baiklah wahai Ahab, aku akan menunjukkan kepadamu dan seluruh kaummu siapa Tuhan yang sebenarnya. Kumpulkanlah seluruh Bani Israel beserta para pemuja berhala di lembah Karmel, lembah tinggi yang menjadi pusat penyembahan Baal. Di sanalah kita akan melihat siapakah yang benar-benar layak disembah." Mendengar tantangan itu, Raja Ahab segera memerintahkan seluruh pasukan dan rakyatnya. Gong besar dipukul, berita diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Ribuan orang berbondong-bondong menuju lembah Karmel, lembah suci bagi para penyembah Baal, di mana berdiri patung raksasa berlapis emas, tinggi menjulang dengan wajah menyeramkan. Di sekitarnya, para imam berhala menyiapkan dupa, kain merah, dan sesajen, sementara rakyat menunggu dengan rasa penasaran bercampur tegang.
Ketika matahari mulai meninggi dan udara terasa panas menyengat, Nabi Ilyas tiba di hadapan mereka. Jubahnya sederhana, wajahnya memancarkan wibawa dan ketenangan. Beliau berdiri di atas sebuah batu besar dan menatap seluruh kerumunan. Suasana mendadak hening, angin berhenti berembus, semua mata tertuju kepadanya. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh lembah, beliau berseru, "Wahai kaumku, sampai kapan kalian akan bimbang? Sampai kapan kalian menyembah berhala yang tak dapat memberi manfaat dan mudarat? Jika Baal benar-benar Tuhan, maka sembahlah dia. Tetapi jika Allah yang Maha Esa adalah Tuhan yang benar, maka tinggalkanlah segala berhala kalian dan sembahlah dia semata." Suara itu mengguncang hati banyak orang, namun sebagian besar masih terpaku pada kesombongan mereka. Raja Ahab menatap dengan senyum sinis dan berkata, "Baiklah wahai Ilyas, buktikan bahwa Tuhanmu benar, tunjukkan kepada kami tanda kekuasaannya." Maka Nabi Ilyas mengangguk dan berkata dengan tenang, "Baik, mari kita buat kesepakatan. Kalian para pemuka penyembah Baal, carilah seekor sapi jantan, sembelihlah dia untuk persembahan kepada Tuhan kalian. Letakkan dagingnya di atas tungku batu, tetapi jangan nyalakan api. Berdoalah kepada dewa kalian agar ia menurunkan api dari langit untuk membakar persembahan itu." Para imam pemuja berhala menyambut tantangan tersebut. "Setuju, kami akan tunjukkan padamu kekuatan Baal." Lalu mereka segera mencari seekor sapi jantan terbaik. Sapi itu disembelih dengan penuh kebanggaan, darahnya menetes di atas batu altar mereka. Dagingnya dipotong-potong dan diletakkan di atas tungku besar dari batu hitam. Setelah itu mereka mulai memanjatkan doa kepada dewa mereka. Dari pagi hingga siang mereka berteriak memanggil nama Baal. "Wahai Baal, dengarlah doa kami. Turunkan api dari langit dan bakarlah persembahan ini." Mereka menari-nari di sekitar altar, memukul gendang, bahkan sebagian melukai tubuh mereka sendiri dengan pedang sebagai bentuk pengorbanan. Namun langit tetap diam, awan tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda kehidupan di altar mereka. Nabi Ilyas menatap mereka dengan tenang. Sesekali beliau tersenyum dan berkata dengan nada sindiran lembut, "Teruslah berseru kepada dewa kalian, mungkin dia sedang tidur, atau mungkin dia belum mendengar panggilan kalian." Rakyat pun mulai gelisah, sebagian mulai menunduk malu, namun para pemuka berhala tetap berteriak hingga suara mereka serak dan tubuh mereka berlumur darah, tetapi tak juga ada api yang turun dari langit. Sampai akhirnya matahari condong ke barat dan semua mata beralih kepada Nabi Ilyas. Beliau berdiri tegak, mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Sekarang giliran aku berdoa kepada Tuhanku, dan kalian semua akan melihat siapa Tuhan yang sebenarnya." Nabi Ilyas pun segera mengangkat kedua tangannya. Bersamaan dengan itu suasana di lembah Karmel mendadak berubah. Angin berhenti berembus. Langit yang tadi cerah perlahan menggelap, awan-awan berkumpul seolah tunduk kepada perintah Sang Pencipta. Dengan penuh kekhusyukan, Nabi Ilyas memanjatkan doa. Suara beliau lembut namun menggema ke seluruh penjuru lembah. "Ya Allah, Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub, perlihatkanlah kepada mereka bahwa Engkaulah Tuhan yang benar, bahwa tidak ada sesembahan selain Engkau, dan aku hanyalah hamba-Mu yang menyeru mereka menuju jalan-Mu." Belum lama doa itu selesai diucapkan, tiba-tiba kilat membelah langit, diikuti cahaya menyilaukan. Dari arah langit, turunlah api yang berkilat-kilat, meluncur deras bagaikan lidah cahaya yang menembus angkasa. Dalam sekejap, api itu menghantam tumpukan kayu dan potongan daging di atas tungku persembahan. Suara ledakan terdengar nyaring. Seketika bara menyala, menyulut semua yang ada di atas altar, daging, batu, bahkan tanah di sekelilingnya terbakar hebat. Seluruh lembah Karmel menjadi terang oleh cahaya api itu. Orang-orang terperanjat, sebagian jatuh tersungkur karena ketakutan, sebagian lain menutup wajah mereka, tak sanggup menatap kebesaran mukjizat itu. Mendapati keajaiban yang menakjubkan tersebut, sebagian kecil kaum Bani Israel tersadar. Mereka tak lagi menolak dakwah Nabi Ilyas. Patung Baal yang dulu dipuja kini ditinggalkan. Akan tetapi tidak bagi Raja Ahab dan sebagian besar kaumnya. Raja Ahab dan para pemuka berhala justru menatap dengan mata merah menyala oleh amarah. Kesombongan telah membutakan hati mereka.
Mereka menolak mengakui kebenaran yang jelas terpampang di hadapan mata. Raja Ahab berteriak dengan penuh kebencian, "Ini bukan kekuasaan Tuhan, ini hanyalah sihir Ilyas." Kemarahan Raja Ahab semakin tidak terkendali. Kaumnya yang berpaling dari penyembahan patung Baal ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Kebengisan Raja Ahab tidak berhenti sampai di situ. Hati yang telah dikuasai kesombongan tak lagi mengenal batas kezaliman. Di tengah kekuasaannya yang besar, ia semakin congkak dan lalim terhadap rakyatnya sendiri. Suatu hari, salah seorang dari kaum Bani Israel yang beriman kepada ajaran Nabi Ilyas menolak untuk tunduk pada perintah raja yang zalim. Ia tetap berpegang teguh pada tauhid dan enggan menyembah berhala Baal. Namun keteguhan imannya justru menjadi sebab kematiannya. Dengan keji, Raja Ahab memerintahkan pengawalnya untuk membunuh lelaki itu. Tanah miliknya yang luas dan subur dirampas paksa, kemudian jasadnya dikubur di dalam tanah tersebut. Dan untuk menutupi kejahatannya, tanah itu dijadikan taman buah yang rimbun dan indah, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Namun perbuatan manusia tidak pernah tersembunyi dari pandangan Allah. Kabar kezaliman itu sampai ke telinga Nabi Ilyas. Beliau terdiam lama, matanya memandang ke tanah, hati beliau berguncang oleh amarah dan kesedihan. Dengan langkah tegas, Nabi Ilyas mendatangi istana Raja Ahab. Ia berdiri di hadapan penguasa yang angkuh itu. Suasana istana mendadak sunyi, para penjaga dan pembesar kerajaan menunduk menahan napas. Dengan suara lantang yang menggema di ruangan itu, Nabi Ilyas berkata, "Wahai Ahab, sampai kapan engkau akan menumpahkan darah orang-orang yang tak bersalah? Tidakkah engkau takut kepada Allah yang Maha Melihat? Tanah yang engkau rampas itu bukan milikmu. Itu adalah milik seorang hamba Allah yang engkau zalimi. Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, jika engkau tidak mengembalikan tanah itu kepada anak-anaknya, maka azab Allah akan menimpa dirimu dan kerajaanmu." Namun Raja Ahab hanya tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema keras di aula istana, penuh dengan kesombongan dan ejekan. "Wahai Ilyas," katanya dengan sinis, "apakah engkau masih mengira ancamanmu itu bisa menakutiku? Mana azab Tuhanmu yang kau agung-agungkan itu? Ucapanmu hanyalah kebohongan." Beberapa hari kemudian ucapan Nabi Ilyas alaihissalam terbukti benar. Azab Allah mulai menimpa keluarga Raja Ahab. Putra kesayangannya, pewaris tahta yang selama ini ia banggakan, jatuh sakit parah. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Para tabib terbaik dari seluruh negeri dipanggil datang ke istana. Mereka membawa ramuan, doa, dan jampi-jampi, namun semuanya sia-sia. Hari berganti hari, keadaan sang pangeran semakin memburuk. Tidak ada obat, tidak ada kekuatan yang mampu menyembuhkannya. Ketika keputusasaan melanda, Raja Ahab mulai teringat pada ucapan Nabi Ilyas. Hatinya yang keras mulai sedikit luluh oleh rasa takut dan cemas. Akhirnya ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Nabi Ilyas ke istana. Saat sang Nabi tiba, Raja Ahab berkata dengan nada memohon, "Wahai Ilyas, sudilah kiranya engkau berdoa kepada Tuhanmu agar anakku disembuhkan. Aku tahu engkau memiliki kedudukan di sisi Tuhanmu." Namun Nabi Ilyas memandangnya dengan tenang dan menjawab dengan suara lembut namun menusuk, "Wahai Ahab, bukankah engkau memiliki banyak berhala yang kau agungkan? Mintalah pertolongan kepada mereka. Mintalah kepada patung-patung yang selama ini engkau sembah siang dan malam. Lihatlah, apakah mereka dapat menolongmu sekarang?" Kata-kata itu seperti panah yang menembus kesombongan sang raja. Wajahnya merah oleh amarah dan kehinaan. Ia merasa ditelanjangi di hadapan para pengawal dan penasehat istana. Dengan nada penuh kemarahan, ia berteriak, "Berani sekali engkau menghina aku di hadapan rakyatku. Tangkap dia, bunuh dia sekarang juga." Sekelompok pengawal istana segera berlari, menangkap dan menyeret Nabi Ilyas ke sebuah ruangan besar yang dipenuhi berhala. Patung-patung dewa berbaris di dinding, dihiasi emas dan perhiasan, seolah menjadi saksi bisu dari kesesatan yang dalam. Raja Ahab memerintahkan agar Nabi Ilyas disiksa sampai mati di ruangan itu, agar dewa-dewa mereka menyaksikan kemenangan atas Nabi Ilyas, utusan Allah. Namun saat para pengawal memasuki ruangan tersebut, keanehan tiba-tiba terjadi. Angin berembus kencang dari arah yang tak diketahui,
Lampu-lampu minyak padam satu persatu, dan udara menjadi dingin menakutkan. Dalam sekejap mata, para pengawal itu roboh tak bernyawa, tanpa ada seorang pun yang menyentuh mereka. Wajah mereka membeku ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh manusia. Ruangan itu hening, hanya Nabi Ilyas yang berdiri tegak di tengahnya, dilindungi oleh kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Beliau menatap berhala-berhala di sekelilingnya, patung-patung yang selama ini diagungkan oleh manusia. Dengan penuh kemarahan terhadap kesyirikan, Nabi Ilyas menghancurkan semuanya satu persatu. Palu dan tangan beliau menghantam setiap patung hingga hancur berkeping-keping. Kemudian beliau meninggalkan ruangan tersebut. Ketika kabar itu sampai ke telinga istri Raja Ahab, bahwa seluruh berhala yang selama ini ia sembah telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, api kemarahan pun berkobar di dalam hatinya. Matanya menyala bagaikan bara. Ia tak bisa menerima bahwa patung-patung yang selama ini ia agungkan telah dihancurkan di tangan seorang nabi yang ia benci. Dengan suara bergetar penuh kebencian, ia bersumpah di hadapan para pengawal istana. Demi para dewa yang aku sembah, aku tidak akan tenang sebelum Ilyas tertangkap. Bunuh dia dan bawa kepalanya kepadaku. Maka berangkatlah pasukan kerajaan, dipimpin langsung oleh istri Raja Ahab yang dikenal bengis dan kejam. Mereka menyisir lembah, hutan, dan pegunungan, mencari jejak sang nabi yang telah lama menjadi musuh bagi kesesatan mereka. Sementara itu, Nabi Ilyas alaihissalam tengah bersembunyi di sebuah gua sunyi di lereng gunung yang tinggi dan terpencil. Beliau duduk dalam kesendirian, menyandarkan diri hanya kepada Allah yang Maha Melindungi. Tak lama kemudian, rombongan pasukan raja akhirnya menemukan tempat persembunyian beliau. Mereka mendekat dengan pedang terhunus, siap untuk menangkap dan membunuh sang nabi. Langkah kaki mereka bergema di antara bebatuan, dan suara tawa istri Ahab terdengar lantang menantang langit. Akhirnya aku menemukannya. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, wahai Ilyas. Pada saat itu juga, bumi tiba-tiba bergetar dengan hebatnya. Gunung tempat mereka berpijak berguncang dahsyat, batu-batu besar berguling dari puncak, menghancurkan segalanya di bawahnya. Suara gemuruh menggelegar, membelah langit dan bumi. Pasukan itu berteriak ketakutan berusaha melarikan diri. Namun tak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari kehendak Allah. Longsor besar pun terjadi, menimpa mereka semua, termasuk istri Raja Ahab yang sombong dan durhaka. Hari demi hari berlalu, kesabaran Nabi Ilyas diuji tanpa henti. Kemudian, beliau menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dalam hening. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Doa itu keluar dari hati yang penuh kasih, dari seorang nabi yang tidak pernah lelah berharap agar kaumnya kembali. Dan pada malam itu, ketika bumi terdiam dalam sunyi, turunlah wahyu yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara yang lembut namun penuh kekuasaan bergema di dalam hati Nabi Ilyas. Wahai Ilyas, sampaikanlah kepada kaum Bani Israel, bahwa jika mereka tidak mau bertaubat dan kembali kepadaku, maka aku akan menahan hujan dari langit. Akan datang musim kemarau yang panjang, hingga mereka merasakan akibat dari kedurhakaan mereka sendiri. Mendengar wahyu itu, Nabi Ilyas menunduk penuh haru dan ketaatan. Beliau menyadari betapa besar kasih sayang Allah, bahwa sebelum azab datang, dia masih memberi kesempatan untuk bertobat. Keesokan harinya, dengan langkah mantap dan hati yang penuh keyakinan, Nabi Ilyas kembali menuju kaumnya. Beliau berdiri di hadapan orang-orang yang dulu mengusirnya, dan dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, beliau memperingatkan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku datang membawa peringatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah menurunkan wahyu kepadaku. Jika kalian tidak mau bertaubat dan meninggalkan berhala-berhala ini, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Tanah kalian akan menjadi kering, sungai-sungai kalian akan mengering, dan tak satu pun tanaman akan tumbuh di bumi ini." Peringatan tersebut justru ditanggapi dengan hinaan. Sebagian tertawa, mencela, sebagian lagi mencibir. Lalu Raja Ahab membalas dengan penuh kesombongan. "Selama ratusan tahun negeri ini tidak pernah kekeringan. Ancamanmu hanya omong kosong yang tidak masuk akal." Untuk kesekian kalinya, apa yang diperingatkan Nabi Ilyas alaihissalam kembali menjadi kenyataan.
Azab Allah turun atas negeri Balaba. Tanah subur yang dahulu dikenal makmur dan hijau kini berubah menjadi padang gersang. Langit yang biasanya biru kini tampak kelabu dan mati. Awan seolah enggan meneteskan hujan, angin berhembus panas dan kering, dan debu beterbangan menutupi matahari. Musim kemarau panjang melanda negeri itu, bukan sehari, bukan sebulan, melainkan 3 tahun penuh tanpa setetes air pun turun dari langit. Sungai-sungai yang dahulu mengalir jernih kini mengering, menyisakan dasar tanah yang retak dan pecah seperti kulit tua. Hewan-hewan ternak tergeletak mati satu persatu, lapar dan haus melanda manusia dan binatang tanpa ampun. Ladang-ladang yang dahulu menghijau kini menjadi tandus. Tanaman tak lagi tumbuh, buah-buahan mengering di pohon sebelum sempat dipetik. Tangis dan keluh kesah terdengar di seluruh penjuru negeri. Namun kegetiran itu tak juga menggugah hati mereka untuk bertaubat. Alih-alih kembali kepada Allah, kaum Bani Israel justru semakin tenggelam dalam kesesatan. Dengan penuh kebodohan, mereka mengadakan ritual besar-besaran di kaki patung Baal. Asap dupa membumbung tinggi ke langit, nyanyian dan teriakan permohonan terdengar di antara bunyi tabuhan dan gonggongan anjing liar. Mereka bersujud kepada batu dan kayu, memohon agar patung itu menurunkan hujan, namun hujan tak kunjung datang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, 3 tahun lamanya mereka menunggu tanpa hasil. Tanah tetap kering, langit tetap murka, dan hati mereka tetap buta. Akhirnya di tengah keputusasaan yang mencekik, mereka pun teringat kepada Nabi Ilyas. Nabi yang dahulu mereka cemooh dan kejar untuk dibunuh. Kini, dalam keadaan hina dan lapar, mereka datang kepadanya dengan wajah tertunduk. "Wahai Ilyas," kata mereka, "kami mohon ampun atas kesalahan kami. Mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan, agar kami dan anak-anak kami tidak mati kelaparan." Nabi Ilyas memandang mereka dengan mata yang teduh, namun di dalam tatapan itu ada luka yang dalam. Luka karena melihat kaumnya terus menolak kebenaran. Dengan suara lembut namun tegas beliau berkata, "Aku akan memohonkan hujan kepada Allah, tetapi dengan satu syarat. Hancurkan semua berhala yang kalian sembah, dan kembalilah beriman hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kaum itu pun saling berpandangan. Hati mereka yang keras perlahan mulai luluh oleh derita. Akhirnya mereka mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami bersumpah akan menghancurkan semua berhala kami dan menyembah hanya kepada Allah." Maka dengan izin Allah, berhala-berhala Baal yang dulu diagungkan kini dirobohkan satu persatu. Patung-patung batu hancur berkeping-keping dan debunya diterbangkan oleh angin. Langit yang muram seolah mulai menampakkan sinar harapan. Setelah itu Nabi Ilyas berdiri di tengah padang yang kering. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit dan dengan suara penuh keikhlasan berdoa, "Ya Allah Tuhan langit dan bumi, turunkanlah rahmat-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang telah bertaubat. Hidupkanlah kembali bumi yang telah mati, sebagaimana Engkau menghidupkan hati yang keras dengan cahaya iman." Belum sempat beliau menurunkan tangannya, awan-awan mulai berkumpul dari segala arah. Angin lembut bertiup membawa aroma basah. Petir menyambar di kejauhan dan tak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Bumi yang retak kini kembali basah. Sungai-sungai mengalir, tumbuhan mulai tumbuh, dan hewan-hewan kembali bernyanyi, memuji Sang Pencipta. Kaum Bani Israel meneteskan air mata haru. Mereka menadahkan tangan ke langit, menyaksikan betapa kuasa Allah tiada bandingnya, dan betapa benar ucapan nabinya selama ini. Namun Nabi Ilyas hanya menunduk lirih, bersyukur bukan karena hujan, melainkan karena hati yang keras itu akhirnya luluh oleh rahmat Allah. Namun sebagaimana watak kaum Bani Israel sejak dahulu, mereka adalah kaum yang keras kepala dan mudah mengingkari janji. Ketika tanah mereka kembali subur, ketika hujan turun dengan teratur dan sungai-sungai kembali mengalir, perlahan kesadaran yang dulu sempat tumbuh di hati mereka mulai pudar. Kemakmuran kembali melingkupi negeri Ba'labak. Padang-padang hijau terbentang luas, buah-buahan ranum di pepohonan, dan ladang-ladang penuh dengan hasil panen yang melimpah. Kehidupan kembali bergelimang nikmat. Namun sayang, hati mereka kembali buta. Rasa syukur yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah justru berubah menjadi kesombongan dan kelalaian. Mereka kembali mendirikan patung-patung berhala,
mengukir batu dan kayu dengan tangan mereka sendiri, lalu menyembahnya seolah benda mati itu memiliki kekuatan. Patung Baal yang dahulu dihancurkan kini dibuat kembali, bahkan lebih besar dan lebih megah dari sebelumnya. Melihat perbuatan itu, Nabi Ilyas alaihi salam merasa pilu. Beliau berdiri di tengah kaumnya, menatap mereka yang telah kembali tersesat, dan dengan suara lantang beliau menyeru, "Wahai kaumku, bukankah kalian telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Bukankah kalian telah merasakan azabnya dan rahmatnya? Mengapa kalian masih menyembah patung yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat? Bertobatlah. Jika tidak, maka negeri ini akan kembali dilanda musibah, dan azab Allah akan menimpa kalian lebih dahsyat dari sebelumnya." Namun seruan Nabi Ilyas tak lagi dihiraukan. Sebagian menertawakannya, sebagian lagi mencaci maki, bahkan ada yang mendekat sambil menudingkan jari ke wajah beliau, mengancam dan menghardik dengan kasar. Kali ini, penolakan mereka tak lagi sekadar hinaan dan ejekan. Mereka mulai berani menganiaya Nabi Ilyas, menyeret beliau, melempar batu, dan mengusirnya dari tempat umum. Tubuh beliau luka, namun hatinya tetap teguh. Beliau berjalan menjauh dari keramaian, menyendiri di padang tandus dengan pakaian berdebu dan wajah penuh kesedihan. Di tempat yang sunyi itu, Nabi Ilyas menengadahkan kedua tangannya ke langit. Air mata menetes di pipinya, bercampur dengan debu dan darah. Dengan suara lirih penuh kepasrahan, beliau berdoa, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang dilakukan oleh kaumku. Mereka telah berpaling dari jalan-Mu dan menolak semua kebenaran yang Engkau turunkan. Maka jika Engkau berkehendak, turunkanlah azab-Mu kepada mereka, kekeringan yang dahsyat, agar mereka sadar dan kembali kepadamu." Doa itu naik ke langit dalam keheningan sore, dan sebagaimana janji Allah kepada nabi-nabinya, doa seorang nabi tidak akan dibiarkan sia-sia. Langit yang tadinya cerah perlahan memucat, awan-awan menghilang, dan udara kembali panas serta kering. Tak lama kemudian, bumi Ba'labak kembali berubah menjadi padang gersang, tanah retak, dan daun-daun gugur sebelum waktunya. Musim kemarau kedua pun datang, lebih panjang dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dan sekali lagi, manusia yang sombong itu harus menyaksikan betapa murkanya Allah ketika janji dilanggar dan kebenaran diingkari. Alih-alih mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, kaum Bani Israel malah menuduh yang tidak bersalah. Mereka tidak menyalahkan diri sendiri atas kedurhakaan dan kekafiran yang mereka lakukan, tetapi justru menuduh Nabi Ilyas alaihissalam sebagai sumber bencana. Desas-desus pun mulai beredar di seluruh negeri Ba'labak. Dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah, orang-orang berbisik dengan nada kebencian. "Semua ini terjadi sejak Ilyas datang ke negeri kita," kata sebagian mereka. "Benar, dia adalah pembawa sial. Dewa Baal murka karena ia menghina dan menghancurkan patung-patung suci kita," timpal lainnya. Semakin hari tuduhan itu kian menguat, hingga akhirnya berita itu sampai ke telinga Raja Ahab, yang hatinya memang telah lama dipenuhi dendam dan kebencian terhadap Nabi Ilyas. Dengan wajah merah padam menahan amarah, ia berdiri dari singgasananya, lalu berteriak lantang di hadapan para pengawal dan pejabat istana, "Cukup sudah! Semua malapetaka ini terjadi karena Ilyas. Ia telah menghina dewa kita dan menentang kerajaan. Maka demi Baal yang agung, aku perintahkan, tangkap dan bunuh Ilyas. Siapapun yang berhasil membawa kepalanya kepadaku, akan kuberi hadiah besar." Maka bergeraklah pasukan kerajaan, ratusan prajurit bersenjata lengkap, menyisir setiap lembah, gunung dan hutan mencari keberadaan Nabi Ilyas. Mereka datang dengan pedang terhunus, menyebar ke segala penjuru, mengintai di setiap gua dan celah batu. Suasana negeri itu pun berubah mencekam. Nama Ilyas disebut dengan kebencian dan kemarahan. Siapapun yang mencoba membelanya dianggap pengkhianat kerajaan dan dihukum tanpa ampun. Nabi Ilyas yang mengetahui dirinya menjadi buruan, segera berusaha menyelamatkan diri. Beliau bersembunyi di lembah-lembah tandus dan bermalam di gua yang sepi. Namun, keberadaan Nabi Ilyas mudah diketahui oleh pasukan kerajaan. Betapapun beliau berusaha bersembunyi, selalu meninggalkan tanda yang tak bisa disembunyikan. Tanda yang justru menunjukkan persembunyiannya.
Dimanapun Nabi Ilyas berdiam, di sanalah kehidupan seakan kembali berdenyut. Tanah yang kering dan retak mendadak menjadi lembab dan subur. Dedaunan yang sebelumnya layu kini tumbuh menghijau, dan dari sela-sela batu gersang muncul tunas-tunas muda yang menari di terpa angin. Pohon-pohon seketika berbuah lebat, menebarkan aroma manis yang menandakan berkah ilahi sedang turun di tempat itu. Padahal kala itu, seluruh negeri tengah dilanda kekeringan panjang. Lembah-lembah menjadi tandus, dan tanah menjadi keras bagai besi. Di sanalah keajaiban Allah terlihat begitu jelas, bahwa dimanapun seorang nabi berpijak, di situ bumi kembali bernapas. Karena tanda-tanda itulah keberadaan beliau mudah terlacak. Pasukan kerajaan yang memburunya segera mengetahui arah persembunyiannya. Mereka mengikuti jejak tanah yang tiba-tiba hijau, jejak kehidupan yang menandakan seorang utusan Allah sedang berada di sana. Maka semakin hari pelarian Nabi Ilyas menjadi semakin sulit. Dalam pelariannya, beliau terpaksa harus berpindah dari satu gua ke gua yang lain, dari satu lembah ke lembah yang lain. Namun beliau sadar, rahmat Allah yang turun bersamanya adalah anugerah sekaligus ujian. Di satu sisi, itu adalah kasih sayang dari Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Sebab, di saat kaumnya ditimpa bencana kekeringan dan kelaparan, beliau tetap dianugerahi makanan berupa buah-buahan, yang tumbuh seketika di sekitarnya. Namun di sisi lain, hal itu menjadi tanda yang memudahkan musuh-musuhnya menemukan dirinya. Dalam pelariannya dari kejaran para prajurit Raja Ahab, Nabi Ilyas menempuh perjalanan panjang melewati padang tandus yang sunyi. Angin panas berhembus dari segala arah, membawa debu yang menyesakkan dada. Hari-hari dilalui dalam kesepian dan kelelahan. Beliau terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari perlindungan di bawah lembah-lembah batu, berharap rahmat Allah senantiasa menaungi langkahnya. Suatu hari di tengah pelariannya yang melelahkan, beliau melihat seorang wanita tua berjalan tertatih-tatih di bawah terik matahari. Di tangannya tergenggam sebuah kendi kecil berisi air, dan di pangkuannya tergenggam sedikit gandum yang dikumpulkan dengan susah payah. Wajahnya tampak letih, matanya sayu, namun di dalam sorot matanya masih tersisa keteguhan seorang ibu. Nabi Ilyas menghampirinya dengan lembut. "Wahai ibu," kata beliau dengan suara yang penuh kasih, "kemana engkau hendak membawa air dan gandum itu?" Wanita itu menjawab dengan lirih, "Air ini akan kuberikan kepada anakku yang sedang kelaparan. Sudah berhari-hari kami tak punya apapun untuk dimakan. Inilah yang tersisa, sedikit air dan gandum. Setelah ini entahlah apa yang akan terjadi pada kami." Mendengar itu Nabi Ilyas memandangnya dengan iba. Beliau tahu betapa berat ujian yang menimpa sang ibu. Namun di balik kesulitan, beliau melihat kesempatan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Beliau berkata dengan lembut, "Wahai ibu, bawalah sedikit air dan gandum itu kepadaku. Percayalah, jika engkau mengikhlaskan untuk berbagi karena Allah, maka Allah tidak akan membiarkanmu kelaparan." Wanita tua itu sempat ragu, namun ada sesuatu dalam wajah Nabi Ilyas, ketenangan yang menenteramkan dan cahaya keimanan yang menembus hati, membuatnya percaya tanpa banyak bertanya. Ia pun menyerahkan air dan gandum itu kepada sang Nabi. Nabi Ilyas lalu mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berkatilah air dan gandum ini, jadikanlah keduanya tidak pernah habis dengan izin-Mu, agar hamba-hamba-Mu yang beriman dapat bertahan hidup di tengah kekeringan ini." Doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah seketika. Ketika wanita itu kembali ke rumahnya, air dalam kendi yang tadi hampir habis, kini telah penuh kembali. Dan gandum yang tadinya hanya segenggam, kini seolah tak pernah berkurang. Setiap kali diambil selalu kembali utuh seperti sedia kala. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Anak yang hendak ia beri makan, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia, sebelum sempat menikmati makanan yang dibawakan ibunya. Jerit tangis wanita tua itu menggema di antara sunyi padang pasir. Air mata kesedihan mengalir deras di pipinya. Mendengar kabar itu, Nabi Ilyas segera datang ke rumahnya. Beliau melihat anak itu terbaring kaku di pangkuan ibunya yang berduka. Dengan penuh iba, Nabi Ilyas bersujud dan berdoa, "Ya Allah, Engkau yang memberi kehidupan, dan Engkau pula yang berkuasa menghidupkan yang telah mati. Kembalikanlah nyawa anak ini, agar ibunya dapat merasakan kasih-Mu dan beriman sepenuhnya kepadamu." Maka dengan izin Allah,
roh anak itu kembali ke jasadnya. Matanya terbuka perlahan, napasnya kembali berhembus, dan tubuh yang tadi kaku kini bergerak pelan. Sang ibu menatap tak percaya, lalu memeluk anaknya erat sambil menangis haru. Keajaiban itu membuat wanita tua tersebut beriman sepenuh hati kepada Allah, dan ia pun menjadi pengikut setia Nabi Ilyas. Setelah sekian lama dalam pelarian, dalam perjalanan panjangnya yang melelahkan, Nabi Ilyas melihat dari kejauhan sebuah rumah kecil di tengah gurun pasir. Rumah itu tampak sederhana, seolah tersembunyi dari pandangan dunia. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, tanda masih ada kehidupan di tempat itu. Dengan langkah pelan, beliau mendekati rumah tersebut, berharap ada kebaikan di dalamnya. Seorang wanita tua yang tinggal di sana keluar menyambutnya. Wajahnya teduh dan penuh keibuan, meski tampak kelelahan oleh kerasnya hidup di masa paceklik. "Silakan masuk, wahai orang asing," katanya lembut. "Engkau tampak lelah dan lapar, berteduhlah di rumahku yang sederhana ini." Nabi Ilyas mengucapkan syukur dalam hati. Ia pun diterima tinggal di rumah itu untuk sementara waktu. Namun ketika beliau memasuki ruangan kecil di dalam rumah, beliau melihat seorang anak laki-laki sedang terbaring lemah di sudut ruangan. Tubuhnya kurus, napasnya berat, dan wajahnya pucat pasi. Wanita itu berkata lirih, "Inilah anakku, sudah lama ia menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Aku tidak punya uang untuk berobat." Melihat keadaan anak itu, hati Nabi Ilyas dipenuhi belas kasih. Beliau mendekat, menyentuh kepala anak tersebut, dan berdoa untuk kesembuhan anaknya. Atas izin Allah, penyakit yang dideritanya menghilang. Anak kecil itu menjadi sehat, seolah tidak pernah sakit. Ternyata anak itu bernama Ilyasa, seorang pemuda yang kelak akan mewarisi tugas kenabian dari Nabi Ilyas. Anak itu tumbuh dengan penuh semangat dan kecerdasan luar biasa. Ia memiliki hati yang lembut dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ajaran kebenaran yang dibawa Nabi Ilyas. Melihat potensi besar dalam dirinya, Nabi Ilyas mulai membimbingnya, mengajarkannya tentang tauhid, tentang sabar dalam ujian, dan tentang kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Setelah Ilyasa menguasai ilmu yang dipelajari, tiba-tiba secara misterius, Nabi Ilyas menghilang. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang seperti halnya Nabi Khidir. Hasan Basri, seorang perawi yang terpercaya, berkata, Nabi Ilyas menjadi wakil Allah di daratan, dan sedangkan Nabi Khidir menjadi wakil Allah di lautan. Mereka berdua selalu berkumpul setiap tahun pada musim haji. Bersamaan dengan hilangnya Nabi Ilyas, Raja Ahab dan kaumnya yang durhaka semakin menderita akibat azab kekeringan panjang yang menimpa mereka. Banyak mayat-mayat yang mati bergelimpangan. Di tengah kondisi yang memprihatinkan, seorang raja bersama bala tentara dari negeri lain menyerang dan menaklukkan kerajaan Ahab. Dalam penyerangan tersebut, Raja Ahab dan pengikutnya tewas terbunuh. Dan kini, risalah tauhid akan diteruskan oleh Nabi Ilyasa, sebuah tugas suci dari gurunya yang penuh keteguhan dan cinta kepada Allah. Demikianlah kisah dakwah Nabi Ilyas di tengah-tengah kaumnya yang durhaka. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.